Kemarin kita sudah sampai dengan eh, penjualan. Nah, kalau penjualannya itu ada tiga transaksi, di mana tiga transaksinya penjualannya secara kredit. Nah, karena secara kredit berarti kan perlu adanya penarikan ya atau pembayaran. Nah, pembayaran dari si customer ke kita. Nah, ketika kita akan menerima atau mencatatnya, nah, uang yang disetorkan atau dibayarkan oleh konsumen namanya penerimaan uang. Nah, penerimaan uang ini bisa kita melihatnya. Nah, melihatnya ada di akuntansi 2, teman-teman. Akuntansi 2, lalu piutang. Nah, di situ kan masuknya di daftar piutang. Karena apa? Tadi kita kemarin kita menjual tapi secara kredit sehingga muncul piutang. Nah, di sini ada tiga teman-teman, ada tiga daftar. Kemarin kita mengerjakannya empat, tapi yang nomor satu itu Sentosa kalau nggak salah, itu kan dibayarnya secara cash atau tunai, jadi tidak muncul piutang. Yang tiga transaksi ini jualnya secara kredit sehingga muncul piutang. Nah, kita akan mau melunasinya. Kita akan mencatat pelunasannya. Nah, yang pertama itu yang D, Surya Alam. Nah, Surya Alam ini ada di baris kedua. Kita satu-satu ya. Berarti baris kedua, nomor duanya diklik. Nomor duanya diklik. Nah, terus klik yang jurnal, penerimaan jurnal. Nah, terus di bagian akun setor, bagian akun setor ya, di sini kan setorannya itu dibayarkan melalui rekening Mandiri. Berarti cari yang Mandiri, teman-teman. Nah, Mandiri langsung terapkan. Oke, tanggalnya di sini tanggal 22 Januari. Tanggal 22 Januari. Oke, nggak apa-apa. Mungkin itu Mbak, apa namanya, biar tidak terlalu banyak yang tab tabnya Mbak Jenny, launching meeting itu di close aja kayak gitu, biar nggak begitu lemot. Selain apa namanya, selain ERP di close aja. Nanti biar nggak terlalu berat untuk browsingnya. Ibu ini berarti ngulang dari awal ya? Ya, yang Surya Alam. Ya udah. Mandiri. Tanggal tanggal 22 Januari. Sudah, Bu. Oke. Terus untuk slipnya, nomor slip akuntansinya
Nomor slipnya itu JTT, JTT 01, JTT 01, TTT, JTT, JTT 01, strip PB, strip user kalian. PB01 berapa, kayak gitu. Oke, kalau sudah di bagian bawah itu sudah senilai 45.100, sudah benar, tinggal simpan saja. Klik simpan. Oke, terus yang sekarang Abadi Makmur Jaya, yang baris kedua. Penerimaan, ini dia setornya sama di Bank Mandiri ya. Tanggalnya tanggal 25, 25 Januari. Nah, nomor slipnya berarti JTT02 user kalian. Oke, terus di bawahnya sudah senilai 21. Ini kemarin kan yang separuh itu ya, yang DP-nya itu sudah dibayarkan separuh, berarti masih sisa 21.500 seperti itu. Nah, kalau sudah simpan baru. Nah, satu lagi yang delta. Nah, yang delta ini dia dibayarkannya di BCA. BCA paling atas. Oke. Tanggalnya 28 Januari. JTT03. Oke. Terus info, di sini kan ada nilai tukar ya. Nilai tukarnya kan 16.100. Namun untuk yang di bagian ini kita itu tidak bisa merubahnya. Jumlahnya ini kayak misalkan memasukkan nomor plusnya kayak gitu itu tidak bisa merubahnya. Nah, coba kita lihat yang piutangnya itu diklik, Mbak. Yang di piutang orange, Mbak. Piutang orange. Nah, itu diklik. Nah, di sini ketika apa namanya nilai tukar selisihnya ini tuh kita apa namanya kita klik, misalkan nominalnya kayak gitu itu kan nggak bisa ya. Nah, sehingga untuk yang nilai tukar, nah nilai tukar, kalau nilai tukar itu di double klik bisa nggak, Mbak? Nah, kan nggak muncul ya, nggak bisa. Sehingga kita abaikan aja untuk yang nilai tukar ada di F. Jadi kita langsung terapkan aja. Terapkan aja nggak apa-apa. Nah, terus simpan aja. Nah, terus kalau yang sudah kita selesai
inputkan Bu tiga ini, melihatnya di mana? Nah, untuk melihatnya ada di detail transaksi AR. Di detail transaksi AR situ. Nah, kita masukkan tanggalnya, berarti tadi antara tanggal 22 Januari 22 Januari sampai dengan 28 Januari. Nah, terus langsung cari aja. Nah, di sini ada 3 ya. Tadi yang Surya Alam sudah, Abadi Makmur, sama Delta. Nah, yang sudah ketiganya berhasil diinput bisa raise hand teman-teman. 16 anak. Oke. Mbak Deliana sudah ya? Sudah, Ibu. Oke. Wahyu Setianingsih, sudah belum? Oke, sudah banyak. Bisa apa namanya turun. Nah, sekarang kita ke akuntansinya, teman-teman. Nah, di akuntansinya ini untuk mencatat transaksi selain yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian barang. Nah, untuk mencatat fitur akuntansi ada di akuntansi satu, teman-teman. Akuntansi satu. Nah, akuntansi satu, terus di fast entry. Di fast entry ini, kita coba lihat untuk kasusnya yang pertama. Tanggal 3 Januari melakukan pembayaran untuk listrik sebesar 1 juta. Nah, kalau mau mencatat pembayar itu kan yang menyebabkan kas perusahaan berkurang. Nah, yang menyebabkan kas berkurang berarti ada di jurnal pembayaran. Jurnal pembayaran. Kalau yang menyebabkan kas perusahaan bertambah, itu di jurnal tanda terima. Nah, kalau yang umum itu biasanya selain digunakan yang pembayaran atau tanda terima. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalkan ada akumulasi, penyusutan, lalu ada apa namanya? Misalkan pengisian petty cash kayak gitu. Nah, itu di jurnal umum. Kalau yang menyebabkan kas berkurang, ada di jurnal pembayaran. Kalau yang menyebabkan kas bertambah, ada di jurnal tanda terima. Oke, sekarang di jurnal pembayaran tanggal 1, yang satu ini tanggalnya tanggal 3 Januari. 3 Januari. Nah, terus untuk nomor slip akuntansinya ini JBR 01. JBR 01 user kalian. Oke. Nah, terus habis itu di kolom-kolomnya ya. Di kolom-kolomnya ini bayarnya itu dia menggunakan rekening mandiri. Jadi di baris pertama kode rekening penarikan klik double klik kayak gitu cari yang mandiri. Oke, terus kode akunnya diganti. Kode akunnya kita menggunakan akun beban listrik. Nah, ini ada di 848491. Ketikan aja nggak apa-apa, Mbak, daripada nyarinya lama. 8491. Enter. Enter aja tadi.
diketik 8491. Terus nggak ada vendornya ya, jadi diabaikan. Jumlahnya aja di bagian jumlah. Di bagian jumlahnya di sini 1 juta. Oke. Terus di keterangan, nah keterangannya pembayaran listrik. Pembayaran listrik. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ini kan tadi transaksinya di mana perusahaan itu membayarkan listrik. Nah, pembayaran atau yang berhubungan dengan pencatatan keuangan selain untuk apa namanya piutang dan hutang kayak gitu kita masuknya di akuntansi satu. Terus fast entry. Nah, fast entry di sini karena kasnya berkurang, kita masuknya di jurnal pembayaran. Pastikan tanggalnya sudah benar, sudah tanggal 3 Januari, lalu masukkan nomor slipnya. Nomor slipnya ini saya sesuaikan JBR kayak gitu karena jurnal bayar ya 01 user kalian. Lalu di bagian kolomnya, nah ini nanti kalau dilihat di apa namanya slipnya kayak gitu, slipnya nanti Bank Mandiri itu berkurang di kredit sebesar 1 juta. Terus beban listrik ada di debit sebesar 1 juta gitu karena untuk pembayaran listrik ini. Nah, kalau sudah seperti ini bisa disimpan. Oke. Bu, saya tadi ternyata misalkan nih ada yang salah, Bu. Saya mau mengedit, saya memasukkannya ternyata tadi kurang nolnya. Misalkan saja harusnya 1 juta, tetapi tadi saya salah menginputkannya 100.000. Nah, kalau ada kesalahan, kalau ada kesalahan, kalian bisa melihatnya, teman-teman. Melihatnya ada di slip yang atas, Mbak, yang atas. Nah, slip yang di slip, terus daftar akuntansi. Nah, daftar akuntansi, terus nanti ada cari kayak gitu, ditunggu dulu aja. Nah, dicari, cari, nah, biar tidak terlalu banyak, langsung di tanggal yang tadi, berarti 3 bulan 1. 3 bulan 1 sampainya juga sama 3 bulan 1 biar tidak terlalu banyak. Kalau sampainya sampai saat ini nanti banyak agak ini enggak mencarinya agak susah. Jadi langsung ke tanggal 3 bulan 1. Cari. Nah, ini muncul muncul transaksimu. Bu, saya mau mengedit gimana caranya? Kalau mengedit tinggal diklik saja tanggal dan nomornya itu. Diklik yang tanggal nomor sebelahnya urutannya nomor 1. Diklik saja. Nah, kan muncul seperti ini nih, muncul seperti ini. Nah, tadi seandainya saja nominalnya eh, salah, misalkan salah harusnya itu 1 juta, tapi nulisnya 100.000. Nah, itu diperbaiki, diedit, mana eh, yang benar itu apa kayak gitu. Misalkan diketik lagi 1 juta, atau misalkan untuk bebannya salah pencet, bukan beban listrik tapi maksudnya beban telepon. Nah, itu diedit. Setelah diedit yang benar apa disimpan. Nah, kalau di sini kan tadi nggak jadi ya, jadi tutup aja, ditutup, di close. Nah, Bu, kalau mau mencetak slipnya bagaimana? Nah, kalau kita mau melihat
jurnalnya kita apakah benar kayak gitu tadi, mandiri, berkurang di kredit, beban listrik, di debit. Nah, kita bisa klik yang cetak. Nah, akan muncul seperti ini untuk jurnalnya atau vouchernya. Beban listrik ada di debit tadi, terus rekening koran mandirinya ada di kredit. Nah, ini ya teman-teman kalau mau melihatnya. Oke, itu sekilas info. Nah, kita melanjutkan nih untuk yang kedua. Untuk yang kedua, pada tanggal 5 Januari menerima tagihan. Nah, ini baru menerima tagihan, kita belum melakukan pembayaran. Nah, kalau ada tagihan, ada khusus mencatatnya di bagian pencatatan. Baru menerimanya ya, belum membayarkan, sehingga belum ada hubungannya dengan uang. Nah, kalau ada penerimaan tagihan, ada di menu sebelahnya fast entry, tagihan, pencatatan tagihan. Nah, di situ sebelahnya fast entry ada menu tagihan. Nah, di sini kalau tagihan, tagihan itu ada dua nih teman-teman. Ada tagihan faktur penjualan, itu kalau kita memberikan penagihan kepada konsumen kita. Itu kalau penjualan ya. Nah, kalau faktur pembelian satu, kita sebagai yang menerima, kita yang harus membayarnya. Berarti perusahaan yang harus membayar. Kalau yang penjualan itu perusahaan lain atau mitra kita itu yang membayar. Nah, karena di kasus dua ini kita menerima tagihan dan kita harus membayar, gitu ya. Berarti ada di faktur pembelian satu. Oke. Jangan salah ya teman-teman, kalau kita yang harus membayar berarti pembelian. Tapi kalau tagihan itu untuk orang lain atau perusahaan lain atau mitra lain itu faktur penjualan. Ini kita karena membayar berarti faktur pembelian satu. Tanggalnya tanggal 5. Tanggal 5 bulan 1. Oke, untuk pajaknya di sini tidak kena pajak. Oke, terus di sini untuk vendornya. Nah, vendornya dicari di situ untuk Telkom. Nah, Telkom di sini dia kan tampilkan yang tidak aktif. Dia belum ada teman-teman. Di daftar itu belum ada. Sehingga kita perlu membuat baru. Kalau mau membuat baru, tinggal klik baru F2 yang ada di bawah di situ. Ya, diklik. Nah, masukkan nama perusahaannya PT Telkom. Oke, terus grup level. Grup levelnya itu user kalian. Pastikan ini diisi ya teman-teman. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Kita tadi mengisinya di bagian vendor ya, karena PT Telkom itu belum ada, sehingga tadi waktu mengklik yang gambar loopnya, kita klik yang baru, kita masukkan PT Telkom,
Setelah masukkan PT Telkom, grup levelnya jangan lupa diisi sesuai dengan user kalian masing-masing. Agar apa? Agar nanti masuk di departemen kalian seperti itu. Nah, kalau sudah, klik simpan. Tutup aja, nggak apa-apa. Simpan lagi, coba. Oh, tutup. Ditutup, coba ditutup lagi, ditutup. Biasanya ini terjadi kalau sama-sama kliknya, jadi proses ERP itu dia tidak apa, tidak bersamaan, itu ada yang kalah. Nah, Mbak coba klik reload Mbak sebelum sebelum close itu yang atas. Nah, di reload, di refresh. Nah, kalau tidak ada, belum ada, klik baru lagi Mbak. Klik baru terus tambahkan PT Telkom, diulangi PT Telkom, terus grup levelnya dipilih. Simpan. Tutup berarti. Coba kalau kalau ini ditutup lagi, Mbak. Ditutup lagi. Nah, tutup lagi. Nah, coba di vendornya lagi. Di vendor. Tampilkan tidak aktif. Nah, belum ada loh ya. Nah, sudah. Oke. Yang lainnya berhasil ya. Kalau misalkan tadi belum, diulangi lagi aja nggak apa-apa. Sampai apa namanya Telkomnya itu muncul. Karena kadang kalau mengklik yang sama di apa detik yang sama, kadang itu ERP-nya ada yang kalah. Maksudnya salah satu di antara teman-teman kayak gitu ada yang kalah sehingga perlu mengulangi lagi membuatnya. Terus jumlah yang dibayarkan atau ditagihkan itu sebesar 700.000. Jumlah sebelum pajaknya 700.000. Oke, terus habis itu keterangan, keterangannya tagihan telepon. Oke, akun pembeliannya. Nah, yang paling atas itu kan masih barang dagang ya. Nah, kita ubah karena kan untuk listrik ya. Sorry, kok listrik, beban telepon ya. Jadi dicari beban telepon. Beban telepon itu 8139. Ketikkan saja 8139, enter. Nah, terus yang di bawah hutang dagang. Sebenarnya teman-teman, untuk info saja, kalau berhubungan dengan listrik, telepon, seperti itu, dia masuknya itu bukan di hutang dagang ya, tapi di hutang operasional. Nah, namun kita karena di modul ini dia masih menggunakan hutang dagang, ya kita ngikutin modulnya aja, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau
yang benar. Nah, yang benar itu kayak listrik, telepon, terus beban gaji dan sebagainya, dia masuknya di operasional, bukan hutang dagang. Itu info saja, tapi yang ini dibiarkan saja hutang dagang nggak apa-apa. Nah, terus di bagian nomor pelacakan, teman-teman. Nah, nomor pelacakan yang tanggalnya itu diklik, Mbak. Mm-mm. Nomor pelacakannya ini pastikan diisi agar nanti saat pelunasan di yang keempat. Nah, yang keempat itu bisa muncul. Nah, nomor pelacakannya di sini TAG, tagihan TAG, TAG, TAG 01, TAG 01 strip user kalian. Oke, jatuh temponya di sini 15 Januari. Oke. Pastikan sudah benar ya untuk faktur pembelian tanggalnya sudah tanggal 5 Januari. Pajaknya tidak kena pajak, sudah. Vendornya sudah keisi Telkom. Lalu di jumlahnya 700.000 sudah. Keterangannya tagihan telepon, terus untuk akunnya beban telepon dan hutang dagang sudah benar sesuai modul. Terus nomor pelacakannya juga sudah diisi TAG 01 dan jatuh tempo sudah 15 Januari. Nah, kita bisa simpan. Nah, lanjut untuk yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini adalah mencairkan. Nah, mencairkan eh, dari rekening ke uang yang ada di tangan. Ini ada di bagian flash entry, teman-teman. Di flash entry, lalu di jurnal umum. Di jurnal umum. Nah, di jurnal Bu, kenapa kok pencairan itu dia masuknya jurnal umum, kok bukan kas berkurang? Tidak, karena kan di sini kita hanya memindahkan uangnya saja, memindahkan uang yang awalnya dari rekening dipindahkan untuk aktivitas yang pembayarannya itu perlu uang tunai kayak gitu. Makanya tidak berkurang tapi hanya dipindahkan saja. Kita masuknya di jurnal umum. Tanggalnya di sini 5 Januari ya. 5 Januari sudah nomor slip akuntansi JU02. JU02 strip user kalian. Oke, terus di kolomnya baris pertama. Di bagian kolom baris pertama itu sudah benar debit. Untuk akunnya, nah kalau kita mau mengisi berarti kas di tangannya kan yang didebitkan kas di tangan. Nah, kode akunnya dicari kas di tangan. Oke, vendornya di sini cash ya. Nah, terus debitnya 5 juta. Keterangannya pencairan dari Mandiri. Oke, sekarang yang baris kedua diganti kredit itu tipenya
pakainya rekening Mandiri. Eh, apa namanya? Rekening koran, sorry, rekening koran. Rekening koran nomornya 1029. Nah, vendornya Mandiri. Hmm. Di sebelah kredit 5 juta. Oke, pencairan untuk petty cash. Oke, tadi saya ulangi lagi untuk pemindahan saldo pengisian petty cash ada di jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini tadi tanggalnya sudah tanggal 5 Januari. Terus masukkan nomor slipnya, nomor slip akuntansinya JU02 user kalian. Nah, untuk akunnya pengisian petty cash itu kan kas di tangan berarti yang bertambah karena diisi. Berarti di debit pakai akunnya kas di tangan, vendornya cash sebesar 5 juta. Terus keterangannya sudah pencairan dari Mandiri. Untuk yang kedua, baris kedua berarti di kredit ya, yaitu rekening koran untuk rekening Mandiri. Nah, di kredit karena sudah digunakan untuk dicairkan. Nah, dicairkan untuk petty cash. Nah, ini sudah bisa disimpan. Oke, lanjut untuk yang keempat. Nah, yang keempat ini baru kita tadi tagihan yang sudah dibuat mau dibayar pada tanggal 15 Januari. Nah, ini melakukan pembayaran hutang ya atas telepon tadi. Nah, kalau bayar berarti ya betul ada di jurnal pembayaran. Nah, tanggalnya tanggal 15 Januari, nomor slipnya JBR JBR 0 tadi sudah 01 ya. Sekarang berarti 02 ya. 02 strip user kalian. Oke, terus di bagian kolom teman-teman. Nah, yang di bagian kolom dia penarikannya dari Mandiri. Dari Mandiri. Terus kodenya hutang dagang. Dagang 2519. Enter aja. Nah, itu ada yang pertama. Nah, terus vendornya PT Telkom. Tadi sudah dibuat. Jadi tinggal mengklik saja. Oke. Nah, untuk jumlahnya kita langsung otomatis yang masuk aja, Mbak. Klik yang masuk di baris pertama. Klik yang masuk. Nah, ini kan ada muncul tuh yang tadi senilai 700. Klik di nomornya, terus terapkan. Nah, muncul nambah di jumlahnya, terus ada yang masuk itu berubah menjadi hutang. Karena apa? Tadi kita punya utang, terus akan melunasi di jurnal pembayaran ini. Keterangannya pembayaran telepon. Sudah. Nah, tadi ya saya ulangi lagi. Di jurnal bayar ini adalah membayarkan tagihan telepon yang sudah kita dibuat, yang sudah kita buat di nomor 2. Nah, tanggalnya
15 Januari. Terus isikan eh, nomor 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 slipnya. Nomor slipnya tadi JBR02 user kalian. Terus di bagian namanya di bagian kolomnya ini, nah menggunakannya rekening Mandiri, terus kode akunnya hutang dagang, terus habis itu vendornya tadi vendor Telkom. Nah, untuk jumlahnya kita nanti isi otomatis dengan klik yang masuk di di baris satu ini tadi ada klik masuk, kalian klik aja muncul tagihan atas Telkom tadi. Terus diklik nomornya, terapkan. Nah, setelah kalian klik terapkan, akan keisi tuh jumlahnya. Nah, jumlahnya 700.000 dan hutangnya itu berubah jadi orange. Nah, jadi orange. Nah, terus setelah itu nama keterangannya diisikan pembayaran telepon. Nah, kalau sudah bisa disimpan. Nah, terus di nomor 5. Nah, di nomor 5 ini bagian akuntansi ingin menghitung nilai HPP. Nah, sebelum kita menghitungnya, kita mau melihat HPP kita itu berapa sih, Bu? Nah, nilai HPP untuk melihatnya ada di stok 2, terus klik biaya. Biarkan sampai muncul. Nah, terus di biaya baru, klik yang biaya baru. Nah, itu akan muncul seperti itu. Nah, Bu, kemarin itu, bentar, di sini Bu ada yang pakainya Vivo, ada yang metode biaya rata-rata. Nah, di antara kalian, apakah ada ini apa namanya yang metodenya Vivo atau sama metode biaya rata-rata semua? Sama, Bu. Metode rata-rata semuanya ya, nggak ada yang beda ya. Jadi nggak apa-apa, Bu, kalau misalkan ada yang Vivo, ada yang Vivo kayak gitu gimana nggak apa-apa. Nanti kalian masukkanlah sesuai dengan nilai yang masing-masing ada di tempat kalian. Kita cuman biar tahu dulu, oh caranya memasukkan HPP itu gimana kayak gitu. Yang penting tahu dulu kalau misalkan ada yang berbeda nggak masalah. Nah, sebelum kita melihat nilainya, pastikan dulu kita klik buat, klik yang pembiayaan warna orange itu, klik buat. Nah, terus sudah yang di semua kan, sudah di bagian semua, terapkan, terapkan konfirmasi. Nah, konfirmasi. Terus tutup. Bu, kenapa sih kita mengklik itu? Nah, mengklik itu karena kan selama kita membuat ini ya, buat ini kan ada proses tuh. Ada yang tadi penjualan, ada pembelian. Ketika itu kan berarti barang yang kita inputkan itu kan ada peningkatan karena pembelian dan penurunan karena penjualan. Sehingga kan nilainya atau saldonya pasti berubah. Sehingga kita perlu klik buat untuk mengkonfirmasi bahwa ada nih perubahan seperti itu. Nah, kalau sudah kita melihat nilainya ada di kolom status biaya, terus lihat sebelahnya buat. Nah, itu kan ada kolom status biaya. Nah, terus itu dilihat. Nanti kita mengkopikan yang nilai penurunan, teman-teman.
Nilai penurunannya kok nggak ada ya? Berarti belum muncul nih. Mbak, ditutup dulu aja, Mbak. Tutup dulu aja. Terus klik lagi coba. Klik lagi buat semua, terapkan konfirmasi. Terus lihat. Nilai kalian juga belum muncul ya? Atau ada yang sudah muncul? Belum muncul, Bu. Hmm, Kosong, Bu. oke, masih kosong juga ya? Hmm, oke, kalau masih kosong, coba kalau pilih, hmm, penurunan, bentar. Oh iya, apa namanya? Oh ini, bentar Mbak, di close dulu. Se, se, se. Di close dulu Mbak, di close dulu. Terus kalau coba kita bikin baru, coba Mbak. Klik baru, coba biaya baru. Oh, enggak, baru. Terus baru lagi, baru. Tanggal akhirnya satu, satu. Terus metodenya Vivo. Terus simpan. Tutup coba Mbak, tutup. Simpan lagi coba. Tutup, tutup lagi. Nah, terus klik yang buat. Terapkan konfirmasi. Oke, teman-teman, tadi saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Kalau yang metode rata-rata ternyata di sini dia tidak muncul untuk nilai penurunan. Berarti kita perlu buat lagi. Tadi klik yang buat tadi ya, Mbak Jenny bisa diulangi lagi aja nggak apa-apa, tapi nanti. Nah, tadi klik yang buat baru ya, sorry, baru F2 diklik aja, baru. Terus tadi ini berakhirnya tadi yang bulan satu kayak gitu, bulan satu Janu 2025 bulannya bulan satu kayak gitu ya. Terus metodenya menggunakan metode Vivo. Nah, untuk outstandingnya itu barang. Nah, kalau sudah disimpan. Kalau ini tadi jangan disimpan, kita untuk Mbak Jenny tutup aja. Nah, nanti akan muncul dua kolom, dua baris. Nah, dua baris. Kita klik yang Vivo saja di bagian Vivo, terus tadi klik pembiayaannya itu buat. Belum itu Mbak, masih yang di pembiayaan. Nah, klik yang buat, terus semua diterapkan, terus konfirmasi. Konfirmasi. Nah, terus di close aja. Sudah munculkah semuanya yang Vivo? Soalnya kalau yang Everest ternyata nggak, nilai penurunannya nggak muncul. Ibu maaf, punya saya belum muncul yang Vivo. Di reload lagi Mbak, di reload lagi aja.
Di reload, diulangi lagi yang baru seperti itu. Banyak kadang ketika kita mengklik barengan ada yang masuk, ada yang tidak. Ibu, maaf kok punya saya Vivonya 2, Bu. Yang paling atas, Mbak, yang paling atas. Yang paling atas aja nggak apa-apa. Bu, saya juga kan Vivonya ada 2 dan yang paling atas itu tanggalnya udah 02 itu nggak apa-apa, Bu. Bentar, coba ya Mbak, kalau mau menghapusnya, coba kalau salah satu menghapus, bentar ya. Mbak Mbak Jenny ini kan sudah 100, nanti nilainya 191.500 ya. Nanti kita memasukkan itu yang penurunan. Coba kalau salah satu mau menghapus, Mbak Jenny di close dulu aja. Nah, kalau mau menghapus tadi yang salah, hmm, oh nggak bisa ya, nggak ada yang menghapusnya ya, ada biaya nggak ada. Pakainya yang pertama Mbak, yang bulan 1, jangan yang bulan 2. Yang bulan 1 dilihat aja, Vivonya yang bulan 1. Yang bulan 1, yang punyanya Mbak Jenny yang bulan 1, kayak gitu. Terus klik yang buat. Klik yang buat, buat, bukan baru. Klik yang buatnya, terus habis itu semua terapkan. Nah, terapkan, habis itu nanti konfirmasi, konfirmasi, terus cek, lihat. Cek yang lihat yang atas. Kok lihat yang atas? Oh, tadi Mbak Jenny mengklik lagi ya? Ibu, tadi punya saya yang itu udah muncul. Terus 191 terus diklik lagi, muncul yang konfirmasi yang kedua ya. iya, jadi nggak muncul, Bu. Soalnya itu yang kedua. Coba ditutup lagi Mbak. Ini Mbak Jenny juga keklik lagi jadi muncul yang kedua. Sebentar. Ini jadi Ibu, dua maaf, Mbak. Mm-mm. itu bisa ngelihat di yang tanggal 125 itu yang kolom kedua. Nah, Di langsung ke lihat status status. biayanya. Status biayanya lihat ya Mbak. Ya, langsung. Itu ada muncul kok. Biasanya juga gitu. Mm-mm. Kita lihatnya yang bulan pertama aja ya teman-teman. Yang kedua itu dia tidak lihat karena kan kita di bulan kedua Februari itu tidak melakukan transaksi. Terima kasih Mbak Rifana. Ya, Ibu. Terima kasih kembali. Mm. Jadi lihatnya yang bulan kedua, yang bulan pertama. Kalau yang tadi kan transaksi kita setiap bulan Januari ya, sehingga muncul nilai penurunannya itu 191.500. Kalau yang bulan 2 emang nggak ada karena tidak ada transaksi di bulan Februari. Tapi kalau yang menghapus di bulan kedua kok tadi belum ada pilihannya ya. Oh, Bu, di status biaya itu ada tulisannya hapus. sebentar Mbak. Coba di close Mbak, jangan di minimize, close aja yang ini. Tutup. Oh ya, yang 2 dihapus aja nggak apa-apa. Yang bulan 2 dihapus Mbak. Dihapus Mbak Jenny coba konfirmasi. Oke, nilai kalian 191.500, coba Mbak lihat lagi Mbak yang bulan 1. Di bagian penurunan ya, bagian penurunan. Nah, yang 191.500 itu di copy saja teman-teman. Nah,
di copy, nah terus dikeluarkan, ditutup, nah gitu. Kita mau mencatatnya ada di akuntansi 1, teman-teman. Akuntansi 1, terus di jurnal umum. Akuntansi 1, fast entry, jurnal umum. Nah, kalau yang namanya pencatatan HPP itu pasti di akhir bulan atau di akhir periode. Nah, akhir periodenya di sini kan 31 Januari karena kita menghitungnya tadi 1 bulan. Bulan pertama. Jadi 31 Januari. 31 Januari, terus nomor selipnya JU03, user. Oke. Terus di ini apa namanya, di kolom, di bagian kolom, kolom baris pertama. Hmm. Kolom baris pertama kita ingin mencatat HPP-nya. Berarti di sini cari untuk akun HPP itu 4519. Oke, vendornya nggak ada, langsung dikopaskan saja di bagian debitnya tadi, nilai yang sudah kalian copy 191.500. Oke, untuk keterangannya closing stock Januari. Ini untuk menutup HPP. Nah, terus di baris kedua, di sebelah kredit berarti ya. Nah, ini barang dagang. Akunnya 1469. Nah, vendornya ini Mandiri. Yang dikredit, kopaskan aja nilai tadi. Nah, untuk keterangannya sama. Closing keterangannya, nah sudah benar. Nah, kalau sudah bisa, kan balance debit kreditnya tuh bisa disimpan. Oke. Nah, untuk yang transaksi 6 ini dia bukan transaksi tapi instruksi untuk melihat laporan teman-teman, laporan yang sudah inputan yang sudah kalian kerjakan. Nah, klik aja di laporan. Nah, untuk melihatnya itu kan ada berbagai nih macam itu laporannya, baik itu sumber dayanya ataupun ada ringkasan-ringkasannya. Misalkan di sini bagian manajer misalkan memerlukan ringkasan akuntansinya itu seperti apa sih, ataupun mungkin detail dana masuk keluar. Nah, situ sudah ada selain laporan keuangan secara global, termasuk apa namanya transaksi masing-masing vendor ya gitu itu juga ada. Buku catatan harian terkait tentang vendor itu juga ada. Nah, kita kalau di sini masih apa namanya melihatnya itu di bagian laporan keuangannya ya. Nah, misalkan kita mau melihatnya di neraca keuangan. Nah, income statement-nya itu seperti apa? Masukkannya berarti bulannya bulan 1. Karena kan tadi transaksinya di Januari. Nah, untuk perbandingannya dengan periode sebelumnya. Jadi nanti ada perbandingan antara bulan Januari dengan bulan Desember. Itu.
Itu kalau perbandingan ya ada perbandingannya. Terus kalau Bu, kalau misalnya nggak mau bandingin Bu, hanya melihat yang bulan Januari saja. Nah, kalau hanya melihat bulan Januari saja berarti tidak dipilih. Nah, tidak dipilih yang ini Mbak, apa namanya yang bulatnya itu tidak dipilih. Seandainya saja loh ya, tidak mau membandingkan loh ya. Hanya melihat yang Januari saja, berarti klik yang tidak dipilih itu yang paling kanan itu di klik itu kalau mau tidak membandingkan, hanya 1 bulan saja. Tapi kita coba membandingkan dengan periode sebelumnya atau di bulan Desember. Nah, kita klik yang cari. Kalau sudah klik yang cari. Nggak apa-apa ini cari setelah perbaruan saldo, konfirmasi, klik lagi Mbak. Nah, ini akan muncul dua ya, dua laporan keuangan. Yang bulan Januari itu ada yang di tengah, sedangkan yang perbandingan sebelumnya bulan Desember itu ada yang di sisi sebelah kanan. Seperti itu. Nah, ini nilai total asetnya 535.649.810. Total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Paling bawah sendiri itu nanti ada total kewajiban dan ekuitas. Itu juga 535.649.810. Nah, ini untuk laporan keuangannya. Bu, kalau laba rugi dan lainnya itu juga sudah ada, tinggal diklik saja yang dibutuhkan. Terus kalau mau melihat biaya-biaya, nah biaya-biaya coba diklik laporan Mbak. Ini biaya bulanannya itu bisa lihat Mbak, biaya bulanan di sisi sebelah kiri. Nah, itu ada biaya bulanan. Kita masukkan saja 1 sampai 1. Tanggalnya 1 sampai 1. Hanya di bulan Januari ya. Terus cari. Biaya bulan. Coba kalau cetak, Mbak. Nggak muncul ya. Hmm. Oh, di close aja, Mbak. Di close aja. Berarti kalau di sini nggak bisa, coba langsung di laporan, coba. Kalau yang diklik laporan, oh, di cancel aja itu. Cancel. Klik yang laporan aja. Klik laporan yang di atas. Nah, biaya-biayanya berita. Oh, ini. Yang di, bentar, di laporan keuangan, terus, nah, jadwal biaya.
Bulan 1, tanggal 1, terus tidak dipilih, Mbak. Klik yang tidak dipilih. Nah, departemennya, Mbak, diisi. Coba, departemennya itu diisi. Bapak departemen diisi. Ya, punyamu. Diklik, terapkan, terus cari. Nggak muncul juga ya. Atau mungkin bisa melihatnya yang induk kalau ini. Yang akun induk mungkin saya bisa baru melihatnya. Kalau yang per departemen kayaknya belum bisa ini. Berarti di cancel aja, ditutup. Berarti kalau yang departemen baru bisa melihatnya itu laporan keuangan sama laporan laba rugi berarti. Laba rugi. Klik yang laba rugi, Mbak. Laba rugi berarti bulan 1 dan 1. Cari. Oke. Di bawah lagi. Nah, ternyata di sini dia positif ya. Positif, kalau yang dipunyanya Mbak Jenny positif 17.400.000 sekian gitu. Yang bulan Desember nggak muncul karena tidak ada aktivitas di bulan Desember terkait tentang penjualan dan pembelian. Penjualan dan pembayaran beban. Hanya neraca aja yang tadi kita kerjakan kan bulan 1 kayak gitu. Jadi muncul. Ini. Ternyata yang kalau departemen induk, kalau departemen yang laporan-laporan itu enggak, maksudnya bisa melihatnya hanya sebagian aja. Kalau yang saya menggunakan induk itu bisa melihat semuanya, laporannya, kayak gitu. Kita udah selesai nih. Sampai di tahap ini. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada yang ditanyakan? Masih bingung? Besok untuk UTS-nya soalnya Mau tanya, Bu. ya gimana Mas Sandi? Yang tadi itu yang balance sheet, yang neraca keuangan ya. Ya, saya beda, Bu. Punyanya Mas Sandi berapa? 503 berapa? Ya, saya 583.649.810. Saya sama kayak Sandi, Bu. Kayaknya memang punya Jenny yang beda deh, Bu. Soalnya saya tanya yang lain juga ada 583.649.810. Coba ya, kita lihat punyanya Mbak Jenny ya. Di laporan keuangan, terus neraca keuangan, bulan 1, biarkan PD sebelumnya, terus cari. 5, oke. Coba ke atas kan, Mbak. Ke atas kan. Sambil dicek ya. Sambil dicek. Nah, di bagian persediaan barang, biasanya ada di persediaan barang. Punyanya Mbak Beliana atau Mas Sandi nilainya samakah 171? Sama, Bu. Atau yang ada berbeda? Ada yang bedanya di mana ya?
Bedanya di Kas di kewajibannya, Bu. tangan. Kas di tangan. Mbak Beliana juga sama, kas di tangan. Iya, Bu. Kas di tangan. Beda Kalau dengan Mbak Jenny. kalau Mbak Beliana sama Sandi berapa nilainya kas di tangan? 77.025.000. Nah, sama. Kas di tangan. 77 berapa? 25.000. 77 25.000. Oke, nanti yang coba saya lihatnya punyanya Mbak Jenny. Yang lainnya juga sama kayak punyanya Mas Sandi sama Mbak Berliana. Untuk aset ini punyanya Mbak Jenny. Bu, Mm-mm. punya saya kas di tangannya beda sama Jenny, sama punyanya Ana, Berliana. Mm-mm. Kalau punyanya Mbak Arvelita berapa? 163.050.000. Total asetnya berarti juga beda ya. Iya. 58 berapa? Oh, punya saya 58.364.9.810 perak. Mm-mm. Nah, biasanya nanti yang berhubungan itu nanti saya coba cek di bagian kas di tangannya. Kira-kira mungkin ada yang apa namanya belum 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 ke-record atau mungkin ada yang masih ada selisih kayak gitu. Nggak masalah. Nanti sambil saya cek dengan Asdos kayak gitu berapa. Mbak Jenny ini usernya PB K berapa ini ya? K3, Bu. K3. K5, Ibu. 5, Bu. K5. 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 Heeh. K5 yang punyanya Mbak Jenny berarti PB 01 U berapa? 26. Iya. U26. Oke. Terus coba kalau yang Mbak Arvelita U25, Bu. PB 01 U25. Bu, Nanti punya saya persediaan barangnya beda dari Jenny sama Mbak Berliana. oke, kalau punyamu Mbak Selo berapa persediaannya? 134 juta. Mm-mm. Usermu Selo K5 PB 01 U berapa Mbak? 08, Bu. 08. Oke, soalnya kalau saya ini satu-satu di sini nanti waktunya nggak nyampe. Nanti kalau pas sudah slow saya coba cek satu persatu per user kayak gitu. Nanti dibantu sama Asdos. Nanti menganalisis mana sih yang salah gitu ya. Untuk saat ini saya cukupkan ya, karena nanti jam setengah 11 saya sudah harus kuliah. Nah, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini.